Kembali lagi di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am. Memang tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Tetapi ada juga orang-orang yang mencari-cari kekurangan di dalam Al-Quran untuk diberikan kepada orang lain untuk dimanipulasi. Dan mencari keburukan itu tentunya untuk memburukan agama Islam sendiri. Nah Pak Quraisy, bisa dilanjutkan. Tadi sudah sampai ayat 31 Pak Quraisy. Ayat 31. Baik, kita baca ayat 32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walah walad darul akhirati khairun lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Oke. Kita terjemahkan dulu. Kehidupan dunia ini tidak lain kecuali la'ib, biasa diterjemahkan permainan. Walahu biasa diterjemahkan sesuatu yang melengahkan. Sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka apakah kamu tidak berakal? Itu secara umum terjemahannya. Mari kita fahami ayat ini. Wa mal hayatud dunya illa la'ib. Kehidupan dunia ini tidak lain kecuali permainan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan permainan? Apakah agama melarang orang bermain? Tidak. Nah, la'ib itu dalam bahasa Al-Quran itu artinya sesuatu yang bukan pada tempatnya. Apapun kegiatan seseorang yang bukan pada tempatnya itu dinamai la'ib. Itu sebabnya ludah yang keluar, apa sih namanya itu yang keluar? Liur. Itu namanya lu'ab. Karena dia keluar bukan pada tempatnya. Nah, jadi bukan permainan dalam pengertian kita. Ya kan? Beberapa waktu yang lalu orang nonton sepak bola, ya? Apa itu yang dimaksud? Nabi menyuruh memanah, berenang, ya kan? Penunggang kuda. Nabi pun bermain. Bukan itu maksudnya. Kehidupan dunia ini bagi orang-orang kafir tidak lain daripada kegiatan yang tidak pada tempatnya. Bukan buat kita. Kehidupan dunia buat orang yang beriman itu adalah tempat untuk meraih kesejahteraan hidupnya dan kebahagiaan akhirat. Jadi ini bicara tentang orang kafir, bukan bicara tentang orang mukmin. Nanti kita lihat lagi. Walahun. Ada ulama-ulama dulu mengartikan lahun itu nyanyian. Ini cuma nyanyian, akhirnya dia haramkan menyanyi ya. Tidak, orang boleh nyanyi. Asal nyanyian itu tidak melengahkan dia. Lahu itu artinya melengahkan. Jangan sepanjang hari dengar radio nyanyi. Kan katanya waktu Nabi masuk Madinah disambut dengan nyanyian ya. Nah, itu. Oke. Nah. Kecuali hal-hal yang melengahkan dia. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik untuk orang yang bertakwa. Memang dunia baik untuk orang yang bertakwa, tetapi yang di sana lebih baik. Kalau untuk orang kafir, kehidupan dunia ini buat mereka baik, ya kan? Tetapi di akhirat buruk. Nah, jadi ini ayat berbicara menyangkut orang-orang kafir yang tidak mempunyai nilai-nilai. Nah, setelah itu dikatakan afala ta'qilun. Nah, kita tidak bahas lagi ta'qilun. Akal itu apa toh? Pikiran. Bukan. Nah, iya. Itu bahasa Indonesia, akal pikiran. Akal itu pada mulanya berarti tali yang mengikat. Itu sebabnya kalau ke Mekah kita lihat itu orang Arab pakai itu. Itu namanya ikal. Pengikat kepala. Nah, akal itu adalah potensi pada diri manusia yang mengikat dia, yang menghalangi dia melakukan yang buruk.
Potensi, boleh jadi potensi itu lahir dari pemikiran, boleh jadi potensi itu lahir dari perasaan. Bisa kan? Sebenarnya saya boleh tampar dia. Sudah salah dia. Saya boleh maki dia. Tapi akal saya sudah membenarkan. Tetapi hati saya berkata tidak. Ya kan? Jadi akal itu dalam bahasa Al-Quran adalah sesuatu yang mengikat seseorang seperti tali yang mengikat dia sehingga dia tidak melangkah kepada yang buruk. Nah, ini bisa katakan ditujukan kepada orang-orang musyrik. Kamu itu hidup kamu di dunia hanya aktivitas yang tidak punya tujuan, hanya hal-hal yang melengahkan kamu. Padahal untuk orang yang bertakwa, hidup dunia ini adalah perjuangan, sehingga dengan demikian dia hidupnya di akhirat lebih baik. Kita lihat, betapapun baiknya, nikmatnya hidup Anda di dunia, di sana lebih baik. Ya kan? Betapapun baiknya. Nah, baru tertuju lagi kepada orang-orang musyrik. Tidakkah kamu itu terhalangi, terikat kaki dan hawa nafsu kamu sehingga tidak melakukan hal-hal yang buruk? Itu artinya akal. Banyak orang pandai, ya, tapi tidak berakal. Ya kan? Ada orang yang menggunakan kepandaiannya justru untuk melanggar. Nah, itu sebabnya nanti kita baca di Al-Quran, "Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna min ashabis sa'ir." Seandainya kami ini orang yang dulu waktu di dunia mau tekun mendengar dan naqil, mau menghalangi diri kami dari kesesatan, dari kesalahan, pastilah kami tidak masuk neraka. Yang masuk neraka itu ada orang pandai. Ya kan? Dia hanya pandai akalnya. Kita harus menggandengkan antara pikiran, nalar dengan hati. Kalau Anda gunakan pikiran Anda, itu bisa menghasilkan ilmu. Kalau Anda gunakan hati Anda, itu menghasilkan iman. Beda kan? Ya. Yang memberi ketenangan pada Anda itu iman. Hasil ilmu pengetahuan itu bisa meresahkan Anda. Nah, ini ayat ini berkata, afala ta'qilun. Tidakkah kamu itu mau melakukan kegiatan sehingga terhalangi kamu dari hal-hal yang buruk? Saya kira itu. Alhamdulillah, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am. Silahkan kami berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang tadi mau bertanya ya, tapi karena harus istirahat dulu sebentar, sekarang kami berikan kesempatannya. Silahkan, siapa yang mau bertanya? Ibu? Ya, silahkan ibu. Pak Kures, saya mau menanyakan, di ayat 31 tadi dibicarakan bahwa dosa itu mereka akan pikul di punggung mereka sendiri. Apakah itu mereka itu memang nantinya itu berupa barang dipikul di punggung mereka? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Kata memikul tidak harus sesuatu dalam bentuk materi. Kan itu dulu satu. Kita lihat, dia memikul tanggung jawab. Kan tidak itu. Ada ulama-ulama yang memahami kata memikul di sini dengan sesuatu yang diwujudkan Tuhan sehingga berbentuk konkret. Jadi dosanya itu dibuat oleh Tuhan dalam bentuk konkret dan itu yang dipikulnya. Jadi itu karena sebenarnya saya mau jelaskan lebih jauh ini. Sebenarnya apa yang kita anggap di dunia ini tidak mempunyai wujud konkret, bisa jadi ada wujudnya tapi kita tidak lihat. Saya beri contoh. Itu mengumpat
mengumpat, atau menceritakan keburukan orang. Ada tidak wujudnya itu? Tidak ada. Gitu. Tapi Al-Quran menyatakan orang yang menceritakan keburukan orang itu seperti makan daging saudara. Ya kan? Makan harta anak yatim, menyalahgunakan milik anak yatim. Bisa jadi tidak konkret. Tetapi Al-Quran menyatakan itu dia sedang makan api. Jadi ada wujudnya kan? Konkret. Nah, ini dikatakan oleh ulama, yahmilu auzarahum, memikul itu bertumpuk dosa di sini. Jadi dia belum disiksa, sudah itu. Nah, itu juga sebabnya orang-orang yang memiliki dosa itu dianjurkan untuk meletakkan dosanya di dunia, jangan dia bawa ke akhirat. Bagaimana caranya dia meletakkan dosanya di dunia? Dia tobat, dia tidak bawa. Di sisi lain, orang-orang yang melakukan kebaikan itu sebaiknya dia